Awalnya sih oke. Dia apa? Dia Iya, kalau mau ujian-ujian gitu, Iya. try outnya gitu. Iya. Nah, itu. Kenapa 2013, 2014 aja misalnya itu kan terus loncat-loncatan kayak gitu. Ambruk nggak perlu pakai bulldozer. bener men. Serapuh itu. Lebih berasa lembab sih men. Iya. Ayo ngomong yuk. Kita udah nemu. Ngopi horor segera dimulai. Kita ini aja satu-satu podcaster ciri khasnya gimana? Itu kenapa lagi green kayak gitu? Kehabisan konten. Konten bener. Si. Oke, hey Greeners, kembali lagi di Green Investigation Room bersama. Sekarang gue bukan tempelan yang dibuat Kenny ataupun mobil Brio lalu lalang dengan motor yang dibuat Benoy. Ini real apa adanya, gue ada di sini. Jadi selagi lu sendirian men, gue baca komen-komennya kan. Kenapa ya Bang Erik sama Bang Dika sekarang udah mulai ada jarak nih mereka nih. Sedap. Ada jarak, lu kagak lihat foto session kita yang kayak pre-wedding. Iya. Itu bangke banget itu sebenarnya itu kagak apa? Nggak direncanain. Nggak direncanain. Tapi nggak ada BTS-nya. Kan Ada, dia yang iseng. Cuman si Erik lagi duduk. Terus tangan gue beginiin aja. Dia bilang, ini kita kaku banget ya. Kenapa nggak kayak pre-wedding aja sih kayak gini? Dia bilang kayak gitu. Dia ambil. Cepet. Tapi gimana pun juga kaosnya keren tuh teman-teman. Keren. Tadi ada juga yang bilang kalau dia ke kafe, dia beli kaos men. Katanya kaosnya keren banget kaosnya. Dia Iya kan? bilang iya. Gua bilang, Warnanya unik, desainnya juga nyentrik. Ada apa namanya ya, I Am Ranger di depan, tapi logonya logo A kayak logo anarki gitu. Terus bahannya enak dan ya itulah neighborhood cafe X Ghost Ranger Indonesia. Bisa beli di mana? Tadinya mau dipasang di Tokopedia sama si Lutfan. Terus dia bilang ribet bang tapi ya udahlah katanya. Tokopedia kalian memang ribet. Jadi kita buat di DM langsung. benar-benar. Atau datang ke toko men. Atau datang ke toko. Itu pun udah mau habis ya? Udah mau habis. Udah habis nggak sih kan? Stok udah tipis katanya. Stok menipis. Ya nggak kebagian lah pokoknya. Banyak dari kalian yang nggak kebagian. Iya benar. Jadi ya oke, kita kesini lagi. Kita kesini lagi. Barcelona, Benfica. Malam ini. Oke, itu malam nih berarti teman-teman. Kita mau sedikit ngebahas tentang penelusuran kita yang kemarin. Jadi kemarin pagi pada saat sahur semalam berarti sahur tadi kalian nonton kan? Itu salah satu video yang minim banget interaksi. Mau nggak mau. Tapi mau nggak mau kita tetap tayangin untuk ya kita mulai berpikiran bahwa jangan-jangan hantu di bulan puasa emang bener-bener diikat men. Iya, karena kita 6 penelusuran itu kita pikir hampir sama kayak gini men, cuman ini ada sedikit-dikit interaksi jadi ya mau kita tayangin. Ada tipis-tipisnya sih ada. Kita hapus. Nah jadi ya udahlah kita tayangin lah yang kemarin. Gue tahu dari teman-teman semua juga ada yang bilang bang lu kalau kagak ada interaksi ngapain diupload? Ya emang itu awalnya konsep kita. Biasanya kalau nggak ada interaksi kita nggak upload.
Cuman ya daripada kita vakum 1 bulan puasa ini nggak ada video sama sekali, ya kan? Masih ada aja yang teman-teman yang mau ngelihat video-video kita apapun itu. Iya benar. Sebenarnya banyak rencana yang kita mau buat kayak penelusuran di apa museum-museum, ya kan? Iya. Sore-sore gitu ya men ya. Iya, bahas tentang sejarah, Illuminati, Freemason, atau teori konspirasi. Ya banyak rencana yang mau kita buat, tapi sekarang hampir setengah bulan dari Ramadan ini Agak berjalan. kagak jalan. Apa itu? Apa itu ini apa? Apa itu kesepakatan? Apa itu kesepakatan? Tidak ada kesepakatan. Kesepakatan bersama itu adalah pada saat kita nentuin kita mau sahur pakai apa, Nah, itu. buka pakai apa, men. Itu dia men. Ya kan? Jadi ya udah, ya walaupun bulan puasa kita memang tetap jalan, kita tetap explore, kita tetap investigasi beberapa tempat yang disinyalir angker oleh warga sekitar. Nggak kalah juga sama yang kemarin, itu adalah bekas sekolahan men tadinya. Bekas sekolah nih ya. Bekas sekolahan yang katanya sudah ditinggalkan semenjak tahun 2004-2005 Iya. gitu. Nah, tapi seiring penelusuran kita dapat bukti bahwa di tahun 2013 pun masih ada bukti CD apa namanya kayak kalau CDR. kalau mau ujian-ujian gitu, tryout-tryoutnya gitu. iya. Nah, itu. Kenapa 2013, 2014? Berarti kayaknya setelah terbengkalai di tahun 2004-2005 mungkin masih dipakai lagi, nggak semua ya, mungkin cuma sebagian Sebagian ya. masih dipakai sampai tahun 2013 ternyata. CD. Aplikasi pendataan ujian 2013-2014. Nah, jadi kita dapat di lokasi itu, lokasinya juga mepet banget ya, Men, ya? Satu mobil gitu. Iya. Satu mobil itu kita keluar juga harus bergantian ini. Iya, itu mobil juga ya masuk nggak bisa muter, benar-benar harus mundur lagi gitu. Pada saat si Wawan dapat izin RT RW setempat, katanya belum dikayu-kayuin tuh men. Kayuin. Karena fixer kita memang udah ngasih lokasi ini lumayan lama sih sebelum bulan puasa. Iya. Tapi kita baru bisa eksekusi kemarin. Ya udah kita datang, itu udah dikayu-kayuin, gengs. Agak manjat dikit lah gitu jadinya. Nah, kita masuk ke dalam situ, bagian depan itu tuh yang gue bilang apa? Kayaknya ini bekas pos security deh. Iya. Iya kan? Sebelah kiri. Yang terus kita debat, lu bilang jangan TU kali di sini nih. TU, iya benar. Nah, jadi Tempat uang. tempat uang. Jadi di tempat uang itu, di depan itu tuh kosong gitu aja sih ya. Maksudnya mentok, emang cuma ada ruangan kecil dan nggak ada sesuatu yang menarik juga di situ kan. Enggak ada. Kecuali banyaknya apa? Kendi-kendi. Kendi-kendi itu sebenarnya kendi lama itu men, bagus itu men, karena dari asli dari tanah liat. Tanah liat ya. Iya, gua kalau ngajak Beno yang pakai nih, gua suruh ambil men buat di studio. Sini dulu deh. Oh, ada kendi men. Hah? Kendi-kendi ritual. Oh iya. Ngerti nggak sih? Tapi masih lumayan tuh men ini. Cakep ya? Iya. Lo bersihin masih bagus itu. Bener-bener. Iya, terus kita apa? Ini men nanam anggrek. Nanam anggrek, bener. Setangkai anggrek bulan asik. Men, jangan nyanyi lu, jangan kebanyakan kayak gitu. Kenapa? Men?
Ntar diomelin lu Sama? sama penonton. Sama? Iya. Fokus. Oh, disuruh fokus. Ntar diomelin. Justru ada satu kesalahan. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang baru join Green Man. Bisa jadi. Jadi orang-orang yang baru dari tempat lain masuk ke dalam Green, pas dia ngeliat podcast, Kok begini gitu ya? katanya ini Ghost Hunter yang paling diidolakan di Indonesia pada saat ini dan masa lampau dan masa depan. Iya. Tapi kok podcastnya seperti ini gitu. Ya men. Justru itu biasanya mereka gitu orang-orang banyak utang men. Terlalu serius dengan hidupnya. Ya. padahal kita yang banyak utang juga nggak gitu-gitu amat ya. Dia tidak memberikan kesempatan untuk tubuhnya, bagian anggota tubuhnya untuk menyenangkan diri mereka sendiri men. Asik. Misalkan matanya, Iya, badannya. Jadi mereka menganggap seluruh badan anggota tubuhnya mereka itu serius men. Jadi bawanya emosi aja men. Emosi. Begitu. Nah. Tapi lu jangan kebawa emosi juga. Enggak. Jadi jangan yang bercanda dah. Gitu ya. Gitu. Justru salah Greeners atau teman-teman yang baru join ke Ghost Ranger Indonesia. Kita ada dua sesi. Sesi satu penelusuran investigasi itu ya super serius lah kita di situ, ya kan. Yang kedua adalah podcast untuk membahas setiap penelusuran yang kita lakukan. Yang ketiga adalah belepotan. Nah, kalau belepotan ini kan emang belajar fotografi setan, ya kan? Bisa juga belepotan dalam artian memang belepotan. Jadi kalau orang belepotan itu nggak bisa fokus, kadang ada di sini, kadang ada di sini, kadang ada di sini, ya kan? Nah, jadi itu adalah suatu hal yang wajar pada saat kalian nonton dan ngelihat Dika nggak fokus, cerita A tiba-tiba ujungnya Z. Exactly, that's it, bener. Itu nggak salah sama sekali teman-teman. Dan kalau mungkin kalau kalian baca-baca lagi komen-komennya, ada yang random banget sih lu Dika. Pokoknya gue bisa bilang 70% orang-orang lama, mereka udah ngerti lah kalau sesi belepotan itu emang belepotan banget. Ada yang bilang, pasti Bang Erik nggak mau nih ikut yang sesi ini, karena Bang Dikanya nggak fokus. Bukan kayak gitu. Kalau misalnya ada gue juga men, pasti gue ikut ketawa bareng-bareng sama subscribers yang lain. Karena gua adalah iblis yang kalian puja. Iya, sedap. Itu gue bangsat. Astagfirullahaladzim. Anjir. Ya Allah, ya Tuhanku. Gue minum dulu biar nggak selek. Gue yakin yang ngerti yang tahu-tahu aja gitu. YTTA, ya. Oke, kita kembali lagi. Lo enak banget minum men, gua kagak minum. Kayaknya ada Ultra dah. Lu minum dari apa? Ini. Weh, sedap. Minum dari hampers ya. Asik. Ayo tolong Greeners yang belum ngirim hampers. Oh iya, Greeners yang bilang ini hampers. Masih ditunggu. Lagi terus lanjut men. Itu jadi wah asik. Foto-foto kita juga. Nah jadi oke, kita masuk ke ruang kelasnya, ya kan? Dan ruang kelasnya itu pada saat kita masuk itu Eternit-nya men udah ini ngelembung. Ngelembung. Iya. Udah miring. Iya. Ya kan? Jadi di situ benar-benar yang kita takutin di ruangan kelas yang di bawah ya. Kita takut ambruk aja. Bener. Dan di situ kita nyari, ya gue langsung hidupin SLS sih di depan dua ruang kelas itu. Dan banyak banget sosok di SLS yang sebenarnya kalau outdoor gue nggak begitu gue takutnya anomali. Iya bener. Jadi kalau kalian lihat di video ada beberapa entitas yang mungkin ketangkap dari SLS kamera tapi gue cuekin karena kalau di outdoor itu kadang-kadang ya apapun yang menyerupai orang kadang-kadang bisa fake sinyalnya tuh, sinyal palsunya tuh masih sering banget kejadian. Apa tuh barusan? Si Kenny kentut ya? Bersihin.
Enggak gitu kan. Oh. Maksudnya juga kayak kodok. Oke. Bodoh amat dah. Serem lu tadi lu. Iya. Dia kalau kayak ayam kalau lagi bete. Enggak, itu men perpaduan pantat sama mulut men. Barengan. Collab. Iya. Iya kan jangan ngomong yang lain. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh. Fokus kan. Fokus. Itu kan lu masalah lu men, bukan masalah gua. Jadi ya kita scanning SLS tuh lumayan lama dan banyak kita dapat beberapa tempat yang janggal, terus gue lihat pergerakannya juga. Tapi apa ya? Pada saat kita masuk di tengah-tengah sekolahan itu, emang kelihatannya agak serem men kalau kita di tengah-tengah. Tapi kalau kita udah menuju ke bangunan-bangunannya, dari belakang sekolahan itu, sekolahan kosong terbengkalai ini, bagian belakang itu udah rumah-rumah warga. Mau warga aktif lagi. Aktif dan dia dempet-dempetan gitu men. Jadi, Iya, bener. ya kita ke belakang dikit, warga lagi istirahat gitu loh. Kita takutnya ya mengganggu warga juga pada saat itu. Jadi emang nggak tahu kebetulan atau apa, emang kita nggak ngerasa takut di situ. Iya, bener. Dan gua ngeluarin banyak alat men. Itu alat nggak ada yang berfungsi. Oh iya, lu pakai barometer, lu pakai gas detektor. Terus gua ngidupin juga di sini kan. Gua hidupin juga tuh emang trail fit nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada interaksi. Bersih banget ya. Dan yang rasa kekhawatiran kita itu cuman ya bangun-bangun aja. Bangunannya. Karena udah rapuh. Iya. Ya itu kita masuk yang di ruangan kedua aja, burung waletnya banyak banget. Burung men. walet men kalau di video yang kita itu ya, yang kalian udah tonton nih di video ini nih. Buset deh. Itu suara burung tuh kayak buk. Gue ditabrak men, gue ditabrak. Iya. Untung aja gue nggak minta tanggung jawab sama dia. Gue ditabrak. Iya. Iya, gue ditabrak sama burung. Jadi ya, tapi katanya burung walet itu sangkarnya kan ini men. Burung walet Mahal, itu mahal men. Tapi menurut gua secara logikanya kalau burung malam pasti apa? Tidur. Iya. Nah, yang bangun itu adalah kalong. Iya. Nah, burung walet ini kalau menurut gua adalah campuran antara burung dia nikah sama Kalong. Karena Cara dia tidur kadang-kadang terbalik gitu ya. tidur terbalik men. Dan dia malam itu burung nggak akan bisa lihat, tapi burung walet ini bisa men. Jadi kalau menurut gue sih ada mistisnya juga kali ya antara. Jadi waktu itu tuh mungkin dia bukan nikah, ketemu nih dia kawin men. Iya. Kalong sama walet. Kalong sama walet. Jadi itu keutamaan burung walet itu adalah kok burung walet? Walong jadi. Walet sama kalong. Keutamaan adalah dia bisa melihat dalam keadaan gelap. Iya. Tuh gue cari dah, gue browsing. Ya mungkin ada teman-teman juga ahli perburungan. Iya. Ahli perburungan, kayak enak banget dengernya. Biasanya ibu-ibu itu mah ahli perburungan. Ya kalau ada yang ngerti tentang burung walet ya boleh juga tulis di komen. Jadi penelusuran kita malam hari itu lanjut ke lantai 2-nya, men. Nah, iya lantai 2. Lantai 2 itu. Jadi kalau di lantai bawah kita takut ambruk karena dia udah miring-miring, gelembung-gelembung gitu. Di lantai 2 kita takut jeblos. Iya. Karena di lantai bawahnya itu kalau kita dari atas itu men, itu kita injek lantai yang ambruk itu, lantai yang udah rapuh itu. Iya. Beberapa kali kan gua ngelangkah tuh men. Goyang. Goyang. Gue bilang ya elah ini kalau mau ngancurin bangunan ini gampang banget. Kita berempat aja misalnya itu kan terus loncat-loncatan kayak gitu. Ambruk nggak perlu pakai bulldozer. Bener men. Serapuh itu gitu loh. Tangganya aja tuh ini lapisan belakangnya itu udah pada kosong. Terus itu lembab ada air men. Iya. Dan itu kayaknya rapuh banget itu. Iya.
Sedangkan ini kuat kayaknya men. Tadi gue lihat ada tangga yang kuat di situ. ini tangganya. Hah? Ini tangganya. Mungkin emang kita disuruh istirahat nih men sebulan ya. Jangan-jangan ya. Kemarin kita kan bikin 7 video apa 6 yang nggak ada interaksinya. Iya. Nah itu, jadi ya setelah kewaspadaan kita bertambah pada saat itu, karena kita mau coba untuk interaksi sama makhluk astralnya pakai spirit box atau alat apapun yang kita bawa pada malam hari itu. Cuman keterbatasannya tuh di pemikiran kita sendiri, kayak was-was, gua kira-kira spirit box di mana ya? Iya. Di ruangan ini, oh jangan men, ntar jeblos. Di ruangan yang itu, jangan men, itu warga di belakangnya gitu kan. Akhirnya kita dapat di satu ruangan yang di bawah tuh men. Iya. Itu karena ada di persis di tengah dan Di belakang. di belakang dan di tengah posisinya. Iya, Jadi benar. jauh dari warga, jauh dari kanan kiri juga lah gitu loh. Kantin kantin sih. Kayaknya itu bekas kantin ya. Kantin ya. Itu ya udahlah kita coba. Akhirnya spirit box di situ. Spirit box juga suaranya juga dikit-dikit ya men. Dikit kayak bu. Kayak bu. Iya gitu. Pak, Kayak oh iya men, gue baru inget kalau itu kayak kantin. Berarti kayak orang mau beli bu, Bu. gitu kali ya? Iya. Pak, gitu dikit-dikit. itu setan penasaran yang ini kali men. Dia dulunya pengen beli di kantin sampai dia wafat kagak beli-beli men. Bisa jadi. Karena waktu itu harga lagi mahal men. Itu men. Iya. Tahun 2004 itu, wow itu abis-abis moneter men. Moneter men. Iya. Gue pernah ngerasain beli bensin itu men, harganya itu 1.200 pada waktu itu. Kalau misalkan, terus gue pernah makan namanya ikan moneter. Pernah makan lo ikan Ikan moneter? moneter. Kecil-kecil ya? Ikan krismon. Oh ikan krismon. Nah itu ikan tapi enak itu men. Kalau digoreng itu Kecil-kecil atau gimana tuh? kecil-kecil, gini-gini gini nih. Ikan Tapi ikan enak. krismon. Namanya ikan krismon waktu zaman dulu tuh. Krismon ya? Iya, krisis moneter. Krisis moneter. Tapi emang bener men, maksudnya gue juga salah satu yang ngerasain, gue pernah ngerasain dolar itu di harga 1.500 men, Dolar ya. $1. Dan gue juga yang ngerasain dolar tiba-tiba itu udah 18.000 sekian pada saat itu. Jadi ya, jomplang banget. Ya lu bayangin aja dulu gue beli tahun 97 nih men, beli kijang kapsul tuh, tank, tuh harga 30 juta. 98 Krismon tuh yang demo besar-besaran Iya. naik men 160 apa 140 160 5 kali lipat segitu men harganya. gara-gara dolar. Jadi dolar dari yang ya cuma 1.500 jadi 18.000 pada saat itu. 97 men. Benoy 99. masih 99. Iya 99 kan 98 kan yang ini. Iya 98 tempur. Pak D Soeharto turun, Tempur. ya kan? Masih enak zamanku tuh kata dia. Nah, sampai sekarang juga men kalau ada dia mendingan zaman dia men. Iyalah ya. Iya. Wah ini. Enakan zaman dia men. Iya. Maksudnya kayak petani, kayak yang lain-lain emang bener-bener dia korupsi pun tapi rakyat sejahtera. Sejahtera, gitu. Sama nggak ada preman men. Satu nggak ada Petrus tuh, preman. pakai Petrus enak tuh. Terus nggak ada orang minum Pertalite atau Pertamax men. Nggak ada tuh. Zaman dulu nggak Iya, ada. iya, nggak ada. Kalau orang kan Premium asli gitu ya. asli. Iya, iya. Sekarang iya. mah apa be dinyotin men. Iya. Pantesan waktu itu beli Pertamax kenapa kagak ada tarikannya ya? Itu Iya. men. Ternyata. Enggak, gua waktu itu dapat ini men, dapat feeling gitu. Kalau kata orang sakti mah bisikan kali men. Jadi pas gua nggak pernah mau beli Pertamax tuh men. Sampai mobil Brio juga. Nggak Gue selalu pengennya Pertalite. Kenapa tuh men? Ya karena gue dapat bisikan kayaknya. Dibisikinnya gimana men? Dik gitu. Kira-kira gitu gak dia? Kagak men. Gimana? Dibisikin udah lu pakai Brio B, pakai Pertalite tapi gitu. Oh gitu bisikannya? Iya. Gue sakti kali ya men ya. Gue rasa sih kayak gitu men. Kayaknya gue jadi indigo dah katanya. Jangan dulu lah. Iya. Biarin kita collab dulu aja dulu men.
Itu 97 men. 98, iya 97 itu masih murah men, Lu murah udah naik meriah, mobil men. murah meriah itu. Lu udah naik mobil. Men kalau misalnya balik lagi ke zaman Soeharto dulu nih ya, harga dolarnya nih men 1.300, 1.500, 2.000. Gua rasa kita kemana-mana nih satu orang satu nih, Benoy helikopter satu, Kenny Kenny, helikopter satu, lu pakai UFO, pakai Oke, UFO ya. teleport ya kan. Kalau gua pakai ini sayapnya Superman, ya kan. Kemana-mana gue tinggal terbang aja. Ya apa daya. Tapi keren lah sekarang Pak Prabowo, teman kita. Lebih keren Pak Prabowo mah. Iya. Pak Prabowo itu adalah mantunya Soeharto men. Emang ya? Iya. Oh iya benar. Bener. Benar. Nikah sama Bu Titi. Iya. Keren Prabowo tuh keren. Itu. Pokoknya mantap. Ini apaan sih? Kenapa kita jadi? Kenapa kayak gini? Kan masih lama lagi ntar pilpres ya men. Enggak ya men. Iya. Tolong fokus men. Nanti Fokus. Domelin. Iya. Lupa gua. Tunggu bentar, ini kan sebelum sahur. Sahur berapa jam lagi sih? Ah, ini sejam juga kelar nih kayaknya. Bentar ya teman-teman ya. Intermezzo dulu. Nah, udah sip, aman. Oke, jadi di situ kita spirit box, sepanjang spirit box dia kan pakai topi. Jadi dia nggak begitu ngerasain tuh tetesan-tetesan dari lantai 2 gedung itu. Jadi Itu udah kayak ini men. Udah kayak di dalam gua men. Karena air itu iya, deras men. kayak stalaktit gitu ya. Iya bener. Itu gua geser netes. Nanti Gue geser netes. Ya. orang kamera gua sampai basah men, sampai lepek. Iya, pas gue lihat juga di atas anjir gue bilangnya semuanya men udah netes. Ternyata di atas itu setiap dindingnya, jadi dinding apa sih? Setiap atap itu isinya air. men. Air. Terus airnya itu udah kayak ngegumpel, tinggal jatuhnya, tinggal Iya, kayak gitu. iya. Kita akan coba spirit box. Yang akan gue iringin sama Ovilus juga. Gue akan matiin pencahayaan dulu. Nah, jadi ya udah kita dengan sangat minim interaksi yang kita dapat malam Iya, hari benar. itu. Cuman di bagian terakhir-terakhir lu inget gak men? Kayak Opilis. Bukan, rempot. Rempot, ada juga tuh men. rempot tiba-tiba nyala kuning dulu, Iya. terus ke hijau, Ke hijau, terus bener. kuning lagi. Nah itulah, jadi salah satu interaksi yang kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi men, nih, gue jujur nih men, sumpah. Kan gua maduk sono ya. Maduk sono gua. Terus lu maduk sono Iya, kan? iya. Itu gue ngeliat, sumpah nih men, itu bayangan hitam men lewat men, set. Gue diem aja. Kayak gue bilang loh. Nah ngapain gue bilang, ntar lu cari, tambah lama lagi kita. Gue sahur, kagak sahur ntar. Sahur. Kan emang itu tujuan kita. Nah itu ada yang lewat men. Kayak gue Dari area mana? area yang kita pas masuk, itu yang masuk waktu kita ke spirit box. Oh, Itu kayak, pas gue kayak gini, gitu men, tahu hitam. di luar? Di luar. Makanya gue kayak indigo kayak men ya. Lu tinggal iyain, iya dik lu indigo, gue jadi indigo men. Tinggal nunggu lu nih, iyain. Lu indigo. Iya gue jadi indigo. Gue adalah seorang indigo. Udah ambil gas detektor, kita tempelin dulu. Jadi ya itulah, jadi itu video kemarin itu adalah salah satu contoh banyaknya penelusuran yang kita buat selama ini. Untuk teman-teman juga yang baru join, Iya. akan ada yang bertanya kayak, Bang, masa di setiap video lu ada interaksi, ada penampakan,
Nah, yang kalian nggak tahu adalah itu adalah video-video yang memang ada interaksinya yang kita tayangkan. Di sela-sela setiap videonya itu akan ada 4, 5, 6, 7 bahkan sampai 9 video yang nggak ada interaksi. Dan kita hapus. Nah, kalau nggak ada interaksinya kita hapus. Sebenarnya sebelum video kemarin masih ada 5 video lagi yang ya kurang lebih serupa. Iya benar. Tapi memang yang ya amsyong-amsyong banget sih kalau itu. Kita nggak dapat apa-apa sama sekali kan. Iya makanya. Nah, kemarin dengan minimnya interaksi yang kita dapat ya udah kita tayangin untuk kalian, untuk nemenin kalian sahur. Dan setelah lu juga foto-foto kemarin kan? Foto-foto. Dan di semua foto yang diambil Dika, memang kita nggak dapat apa-apa. Nggak tahu apa kosong. Nggak dapat di situ. Kesesuaian. What the hell? Oh, kirim ratingnya belum. Gitu, jadi Greeners. Kemarin juga ada. Oh, gue sebenarnya masih ada dua video. Dua video pada saat gue di Bandung terbengkalai kemarin itu. Gue ke gua Jepang dan gua Belanda, men. Lu nyebut lada gak? Nah, gua harus tayangin dulu videonya, Baru bilang. baru ntar lo lihat. Gue pernah 2017 itu gue nyebut lada, men. Di Lada! Katanya nggak boleh nyebut lada. Nggak Gua boleh nyebut katanya, iya. Lada. Gue sebut lagi lada. Iya. Ya alhamdulillah. Datang tukang lada. Nggak taunya di situ tukang lada ya. Jadi nggak semuanya sesuatu yang apa? Yang angker itu kalau ada mitos nggak semuanya bener, men. Iya. Tapi ada beberapa Ada juga. ini men, kayak lada itu ya lebih ke apa ya? Ke kultur ya. Kultur ya. Jadi kayak ada beberapa daerah yang mempunyai atau mempercayai kepercayaan tertentu gitu. Ada juga, tapi kalau tujuan mereka untuk ya istilahnya percaya gitu dengan hal-hal yang lebih yakin dengan kepercayaan kepada Tuhan ya. Iya. Janganlah. Jangan. Tapi kalau untuk berhati-hati dan saling menghormati ya nggak apa-apa. Iya. Ya itu sih kalau yang gua tangkap dari tentang lada di Tahura itu Taman Hutan Rakyat Bandung itu lebih ke itu ada orang yang itu nama orang kan, lada itu nama orang men, Oh, nama orang. nama sesepuh dari tempat tersebut. Iya, gue sempet denger tuh. Gitu. Gue sempat ketemu sama dua orang, kan yang pas gue datang kan sepi banget tuh kan. Pas gue keluar, gue ketemu sama dua orang yang jaga ternyata. Sana kan ada kafe, men. Tempat duduk. Kosong men, Kafe ada. kosong semua. Oh, kosong udah. Kosong semua. Gue kesana itu benar-benar ya awal-awal puasa, apalagi. Nggak ada orang, gue jalan di Tahura nggak ada orang. Yang gue bingung, lu bisa masuk karena waktu itu gue masuk ke situ itu seminggu sebelum masuk itu gue harus laporan sama Pemda. Nah, Satu gue harus laporan sama Pemda, terus uangnya juga lumayan untuk ke sana. harusnya masuk ke situ men, bayar tiket. Gimana gue bayar tiket kagak ada orang sama sekali? Untungnya nggak ada orang, men. Kalau lu misalkan ada orang, walaupun megang center, lu disuruh nyewa 10.000, men. Suruh sewa lagi ya. Center 10.000 untuk masuk ke Go Jepang lu harus sewa, nggak boleh nggak. Dan itu kalau lu lihat video gue di Go Jepang men, itu video harusnya nggak gue tayangin sih. Kenapa, men? Karena gue udah ngabisin center gue di Go Belanda. Pada saat gue sampai Go Jepang, itu center gue udah mati. Lu nggak pakai center? Jadi gue cuman ya elah pakai cahaya yang paling minim banget. Jadi kalau dibuat di film horor serem tampilannya. Serem ya. Tapi kalau untuk kalian nikmatin di layar kaca kalian, buset deh. Males banget nontonnya pasti. Anjir apaan, lihat apaan sih, Rik? Gelap banget. Ntar itu gua upload. Itu harusnya ntar, itu beda podcast harusnya, men. Iya. Jadi kan kita lagi Jangan, ngomongin podcast sekolahan. Jangan, men. Iya. Jangan. Sorry. Ini kita balik lagi ke podcast sekolahan. Ya udah, pokoknya sekolahan kemarin
Mungkin kalau nggak di bulan puasa kita Mungkin lebih men. lebih Karena- banyak interaksi. Iya, karena kemarin itu di Spirit Box ngomong bu gitu. Pak. Bu, Pak. Iya, ngomong kayak gitu. Jadi ya kayak kita bilang, kita mulai berpikir kemarin, ya jangan emang benar men. Hantu di. Hantu itu juga beneran diikat pada saat bulan puasa. Gitu. Enggak, setan. Men. Setan. Enggak, kalau setan diikat men. Siapa yang nyobain orang untuk batal puasa ya kan? Iya, siapa yang ngegodain? Warteg yuk. Gitu kan Iya. siapa? Enggak ada Iya. men. Kayak lu lagi puasa nih, Nah, terus gue makan kolak duluan, Iya. ya kan? Enak men, ini men, kolaknya men. Iya. Ya kan? Abis itu sakit perut gue. Gara-gara gue ini lu. Nah itulah, si iblis akhirnya sakit perut. sakit perut bener. Enggak, karena Iya. sebenarnya kalau yang menurut gue tahu ketika di bulan puasa itu katanya setan-setan dirantai men, ditangkapin itu sebenarnya bukan itu men artinya. Tapi artinya gimana kita pengendalian diri kita pada bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih menjaga hawa nafsu, Iya. terus keinginan-keinginan kita, terus pokoknya yang di bukan bulan biasa lah yang sering kita lakuin kayak gitu. Iya, Nah itu kan ibarat kata kan gimana kita mengunci. Iya. Jadi yang kita kunci itu hawa nafsu dan sebagainya untuk menjaga dari ibadah kita di bulan suci Ramadan kayak gitu. Setan mah ada aja ya. Setan mah ada men. Makanya iblis ya manusia godaannya di bulan puasa ya itu ke jin. Iya. Iblis kan gitu ada aja kan. Iyalah. Gitu. Terus mungkin ya kalaupun ada yang diikat, ya setan muslim. Kalau setan yang agamanya beda, ya. berarti kita kalau misalnya emang benar-benar diikat gitu men, kita harus cari entitas Belanda, ya kan? Jadi mungkin mereka masih keliling-keliling men. Masih keliling men. Jualan kolak. Iya, jualan kolak deh. Oke lah kalau gitu. Ya pokoknya kita akan tetap kita selalu memberikan yang terbaik, asik Buat untuk kalian semua di rumah dan untuk Indonesia tercinta. Iya, Makanya- karena kita adalah Ghost Ranger Indonesia. Kita akan bawa Indonesia untuk Kompetisi mencari mencari hantu terbesar di terbesar di dunia. Sedap. Pak Iya kan? Prabowo bawa kita. Oh, yes. Keren juga ya kalau itu ya. Hah? Keren juga. Iya. Wih, dari Indonesia. Kemarin itu kan ini men, ada yang kasus, lu tau nggak? Mobil Velfire apa ya kalau nggak salah ya. Jadi pakai ada yang ngawal gitu. RI 35 kalau nggak salah. Dihalangin sama Silverbird. Wah, dimaki-maki Silverbirdnya men sama yang ngawal Tahu gitu. gua, Lu tahu kan? Ternyata kan itu kan punya ini Raffi Ahmad. Kenapa dia pakai RI 35? Karena dia staff khusus men ternyata men. Oh, staf khusus. Iya. Masa iya pemburu hantu seperti kita nggak dibuat jadi staff khusus? Ya nggak? Makanya. Pak Prabowo, kita kalau mau pilih nomor RI 66, Bener. ya kan? RI 666. Wih, mana 666. Wah, Ghost Ranger nih pasti nih. Yoi. Staff khusus. Staf Ya. khusus. Jadi semua permasalahan tentang dunia-dunia hal-hal gaib yang ada di luar negeri sana maupun di dalam negeri itu kita yang handle men. Kita handle. Ya kan? Itu. Datang teronet, tonet, tonet, tonet. Itu begitu ya? Nggak enak banget. Nggak enak. Lalu kenapa jadi gitu? Ben? Teronet, yang itu men yang lagu pakai gendang berarti kita. Yang mana? Oh yang itu garam dan madu. Garam dan madu. Bener gak sih garam dan madu kan? Iya kan? Tarik bang, pargoy dulu pargoy.
Aku pilih madu manis kayak kamu. Oke lah pokoknya Greeners. Ya, pokoknya. I'll see you in the next investigation. Rangers, go green. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan